pembelajar, jumpa lagi di dalam podcast pembelajar pada hari ini. Baik, pada hari ini tema topik kita untuk yang dibicarakan adalah mengenai kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan mengenai gigi dan mulut. Pada hari ini kita akan berbicara langsung dengan pakarnya, pakar dari kesehatan gigi dan mulut, yaitu Dr. Gigi Rahma. Hai dok. Selamat siang sahabat pembelajar. Selamat siang sahabat pembelajar. Selamat Apa siang. kabar? Sehat Maria? Sehat dokter. Dokter gimana? Ya, alhamdulillah baik. Bagaimana sahabat pembelajar? Semoga semuanya juga dalam kondisi sehat walafiat, lahir dan batin. Amin. Intinya kita harus tetap sehat, Ya, tetap betul. semangat. Betul. Karena hari-hari ini masih panjang. Masih Kita panjang. harus bisa berkontribusi Betul. dalam tenaga kita dengan kesehatan yang Iya, baik. baik. Baik dokter, aduh ini topik pembicaraan kita tuh mengenai kesehatan gigi dan mulut. Bincang santai. Bincang santai, jadi kita berbincang santai aja ya Iya, dok santai ya. aja. Mau tertawa pun boleh. Oke. Karena kita sudah aman menggunakan masker, itu Iya, wajib ya. wajib. Ini untuk pesan-pesan Taati juga. prokes. Betul, prokes itu tetap harus disiplin dan konsisten dalam menjalankannya. Betul. Oke dokter, Baik. mengenai kesehatan gigi dan mulut, Ya. ini menarik sih. Kalau dulu dibilang setiap mau ke dokter, aku ingat masa kecil aja deh. Baik. Kalau ke dokter tuh, ke dokter gigi terutama itu Iya. kayaknya horor, Jiper. jiper. Itu kayaknya ngerasa tuh, aduh takut karena seperti kalau dilakukan tindakan di seputar gigi tuh kayaknya memikir Sudah kayaknya menjadi beban. takut kena ke mana-mana Ya. gitu kan, dirasakan ke badan gitu. Jadi sebenarnya gigi dan mulut itu apa sih dok, kesehatan gigi dan mulut itu sebenarnya seperti apa? Kalau berbincang tentang kesehatan gigi dan mulut, Mhm. sebetulnya kalau mau disebut gigi dan mulut itu adalah cermin kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oke. Kenapa? Kalau kita berbincang tentang bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, Aha. itu ada 3 poin. Oke. Mengatur Mhm. tidur Oke. atau mengatur pola tidur. Oke Melia, jadi tadi Melia bertanya gimana sih cara Merawat gigi dengan baik dan benar. ya, yang baik dan benar. Basicnya adalah yang utama ya, yang utama dan pertama itu adalah 2 kali sehari Sikat gigi. menyikat giginya gitu. Jadi itu yang minimal dalam Oh, sehari jadi itu. boleh lebih dari 2 ya dok dalam Boleh, sehari itu ya, boleh. sikat gigi. Oke. Jadi misalnya habis makan siang kita rasanya Risih pengen gitu ya. bersih lagi, pengen sikat gigi enggak silakan. Oh Jangan gitu. sabar. Boleh. Atau pada saat kita mandi sore, karena misalnya di antara sesudah makan siang dan menjelang sore kita ada break mungkin Ya, makan sesuatu oke. cemilan gitu. Nah, sehingga pada saat sore kita ingin mandi dan ingin membersihkan gigi, mangga Bisa, silakan. oke. Gitu. Sama seperti tadi yang saya sampaikan di saat pertama tentang mau mengikuti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ingin membersihkan gigi setiap Wudu. saat berwudu, mangga silahkan. Tapi yang minimal kita melakukan sikat gigi itu 2 kali. 2 kali dalam sehari di waktu yang utama, yaitu pagi sesudah sarapan dan malam menjelang tidur. Dan itu sudah ketetapan internasional ya, internasional ya. Ya, Oke. sudah kesepakatan internasional. Oke. Terus mungkin ada yang tanya kenapa sih diambilnya waktu pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur? Apa nggak boleh nih kita milih hari? Misalnya nanti saya maunya habis siang sama nanti sore gitu, atau saya mau pengen pagi aja sama sore gitu. Iya. Malamnya nggak usah gitu, malamnya nggak usah. Ada juga, iya 2 kali. 2 kalinya kapan? Mandi pagi sama mandi sore. Ya, gitu. Itu belum benar itunya cara Oke. waktu penyikatan giginya. Jadi kalau misalnya bagi siapapun yang sikat gigi Iya. 2 kali sih dijalani, tapi Iya. ketika mandi pagi dan mandi Ada, sore, ketepatan malam waktunya. tidak. Ketepatan Malam tidak itu waktunya. kurang benar ya dok ya, kurang Iya. tepat Iya, gitu. kurang tepat. Jadi yang tepat adalah pagi sesudah sarapan dan malam menjelang tidur. Oke. Nah, kenapa diambil kenapa tuh, dua waktu Dok? tersebut? Karena kita sesudah sarapan, ya, sesudah sarapan kemudian kita
untuk anak-anak belajar, ya. Untuk yang dewasa melakukan pekerjaan. Ya. Sampai kita ke makan siang kita punya waktu berapa? Kita paling sarapan rata-rata orang jam berapa maksud saya? Antara jam 6 jam 7 ya. Ya sekitar seperti itu. Atau mungkin ada yang lebih pagi lagi, ada yang lebih pagi lagi. Atau setengah 8. Ya, atau mungkin agak lebih siang bisa. lagi. Sampai kita ke bisa makan siang. Katakan kita betul-betul fokus dalam bekerja, fokus dalam belajar, sehingga tidak ada break untuk melakukan istirahat, ya. Itu kita kalau kita tidak membersihkan mulut kita, berarti kita membiarkan mulut kita dalam keadaan kotor sampai nanti siang nanti. Nah, nanti bagaimana ceritanya nanti saya ceritakan. Jadi intinya jangan biarkan mulut kita dalam keadaan kotor pada saat kita tidak beraktivitas. Karena mulut kita kan statis pada saat kita bekerja, kita belajar, kita diam kan. Betul. Gitu. Kecuali mungkin kalau yang pekerjaannya CS yang bisa ngomong mulu ya dok. Akhirnya makan minum belum capek gitu ya. Ya. Kemudian yang malam hari. Nah ini dia yang malam hari. Kenapa malam hari? Karena pada saat malam hari juga lebih-lebih lagi seluruh tubuh kita juga ikut beristirahat, termasuk di dalam termasuk di aktivitas juga ya. Sama juga kalau kita membiarkan mulut kita dalam keadaan kotor itu akan lebih berbahaya untuk kesehatan gigi dan kuman-kuman pada senang ya dok ya? Senang banget gitu. Jadi nanti bagaimana itu bisa terjadi, kenapa kita harus bersih mulut kita, nanti pelan-pelan kita buka ya Mbak Lia ya. Nah terus udah gitu anjuran yang kedua itu tadi sikat gigi. Anjuran kedua adalah banyak minum air putih. Nah sebetulnya minum air putih ini bukan tubuh kita aja, mulut kita juga. Nah kenapa? Karena air putih ini menjaga pH kita stabil, pH dalam mulut. pH dalam mulut kita stabil sehingga kemungkinan bakteri untuk beraktivitas itu kecil. Menjadi minimalisasi aktivitas. Tapi banyak orang malah memilih pagi-pagi kopi. Makanan dan minuman yang manis. Betul. Oke, nanti kita bahas. Kita ini yang besar dulu ya. Iya, betul. Dulu. Apa yang harus kita lakukan? Betul. Mangga. Kenapanya kita bahas nanti di berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah lebih banyak mengkonsumsi makanan yang berserat. Dalam hal ini adalah terutama buah-buahan ya. Buah-buahan. Kenapa? Karena buah-buahan itu juga sama menjaga pH kita di dalam mulut juga selalu dalam kondisi normal gitu ya. Nah, jadi kenapa anjuran tersebut kita sarankan sikat gigi, minum putih, minum air putih dan makan berserat. Kenapa? Jadi intinya adalah setelah kita mengkonsumsi makanan ya, terutama sarapan ya, karena pada sarapan biasanya kita membutuhkan makanan dan minuman, terutama minuman yang manis ya. Kalau makanan mungkin ada yang biasa mengkonsumsi kumplit sih, nasi dan lauk pauknya, ya. atau mungkin biasa dengan cukup kue atau roti. Semua makanan yang kita konsumsi itu, terutama yang sifatnya manis dan lekat itu akan akan mengubah suasana di dalam mulut kita menjadi asam. Gitu. Nah, suasana berubah menjadi asam. Nah, sesudah berubah menjadi asam, maka bakteri pun akan dengan mudah melakukan aktivitas. Jadi kalau suasana mulut asam akan mengundang si bakterinya ya. Berawal dari air liurnya juga, makanya saya bilang tadi, kenapa harus kita minum air putih? Karena yaitu air putih itu menjaga keseimbangan pH kita pH di dalam mulut kita. Gitu. Nah kemudian setiap beres makan, ya sebaiknya kita konsumsi minumnya kita minum air putih. Karena kalau kita meminum manis berarti kita memperberat ya. Jadi double gitu istilahnya ya di dalam suasana pH di dalam mulut kita menjadi lebih asam. Gitu. Nah jadi berawal dari makanan, kemudian suasana mulut menjadi asam, bakteri selalu ada di dalam mulut kita Mbak ya. Baik bakteri yang
patogen atau yang jahat atau maupun bakteri yang baik. Nah, yang kita khawatirkan ini kan bakteri yang jahat ini nih, Iya. yang beraktivitas. Kalau bakteri yang baik ya itu Menjaga, bagus ya. untuk menjaga kestabilan Oke. mulut kita, membantu juga ke dalam pencernaan juga. Gitu. Hmm. Jadi kalau bakteri jahat ini, nah dengan suasana asam itu juga email di dalam lapisan paling luar gigi kita ini mana tadi? Mana tuh yang namanya email? Ini Dok. Ya, lapisan paling luar gigi ini yang berwarna putih, ya. Oke. Ya betul, yang berwarna putih itu adalah email. Nah, kalau sudah ada suasana menjadi asam, maka email itu akan mengalami pelunakan sebetulnya. Oh, yang Ya. putih ini ya, Ya. akan menjadi Lapisan luar dari ya? gigi kita akan mengalami Oke. proses pelunakan. Oke. Nah, kalau sudah melunak, maka dengan mudahnya bakteri akan beraktivitas, Oke. melakukan Si bakteri jahat ini ya. kemudian akan terbentuk juga plak. Plak itu adalah sisa-sisa makanan yang halus hasil pemunyahan dan berisi tentu saja juga berisi bakteri, itu akan mudah melekat di permukaan gigi. Apalagi kalau kita lihat gigi-gigi ini ya, gigi-gigi geraham itu adalah gigi-gigi yang penuh anatominya tuh memang berlekuk-lekuk, banyak tonjolan, karena memang fungsinya itu sebagai Untuk mengunyah. ya, untuk gigi pengunyah. Jadi dari anatominya saja dia sudah berpotensi untuk menjadi lekatan sisa-sisa makanan. Aha. Gitu. Jadi kalau kita tidak bersihkan, bisa dibayangkan kita berarti seperti membuat bom waktu ya. Oke. Gitu. Sebetulnya kalau terbentuknya plak itu sih sebentar waktunya, hanya dalam kurun waktu beberapa. Cuma untuk menimbulkan kurun waktunya nggak lama, mungkin sekitar beberapa jam sesudah kita makan terbentuk plak. Ya. Jadi memang sebaiknya kalau habis makan itu yang tadi dokter anjurkan untuk minum air putih, Ya. itu minumnya cukup minum atau kalau kumur-kumur dengan air putih lebih baik lagi Dok? Kayak gimana? Jadi sebaiknya sesudah makan kita minum Air putih. kemudian dikumur lagi dengan air putih. Oh gitu. Oke. Jadi atau air dengan air biasa juga cukup ya, misalnya air dari keran. Kita kumur-kumur ya. Selain dari proses penyikatan ya, proses penyikatan yang boleh dibilang wajib kita lakukan itu, akhirnya kita sesudah misalnya break kita makan, ya waktu istirahat kita makan, kita ada sesuatu yang masuk, usahakan kita minum putih dan berkumur-kumur. Paling tidak itu kita membantu untuk minimalisasikan. Pas susah banget. Dokternya jangan grogi. Jadi untuk meminimalisir terbentuknya plak dan menetralkan suasana pH di dalam mulut kita. Oke. Jadi mungkin secara garis besarnya bagaimana plak atau suatu masalah gigi itu bisa terjadi. Muncul. Sebetulnya simple dalam arti kata ada 4 faktor penyebab. Host itu gigi dan mulut kita itu sendiri, bakteri, waktu, sama makanan yang Kita konsumsi. yang kita konsumsi, terutama yang manis. Oke. Ya, terutama yang manis. Kalau salah satu nggak ada, nggak akan terjadi. Gitu. Untuk Kalau plak kita ya. nggak makan ya udah. Nggak mungkin. masalah, ya, gitu. Terus kalau bakteri selalu, yang dua ini pasti ada di dalam mulut kita. Dan gigi sama bakteri selalu ada di dalam mulut kita. Hanya kita yang bisa Tinggal ini yang mengatur. kita manage ini yang dua Ya. ini, waktu dan Makanan. makanan. Nah, makanan enggak, silakan. Masih suka dengan makanan yang manis? Iya, aku suka silakan. banget. Iya, makan silakan. Tapi ini dia, kita persingkat waktunya. Waktunya harus kita persingkat sesingkat mungkin untuk supaya suasana pH di dalam mulut kita netral, tidak asam, dan tidak memberi kesempatan pada bakteri untuk beraktivitas. Jadi maksudnya waktu di sini tuh misalnya gini Dok, makan nih, kita makan manis, apapun itu, entah roti, entah donat, Ya, entah betul. apa, terus Atau pas
coklat, permen. Lalu maksudnya waktu ini adalah ketika sudah selesai, segeralah kita minum air putih. Itu maksudnya ya, Dok ya. Betul. Jadi kita seperti berlomba dengan waktu. Ya, kalau betul. lama kita nggak minum air putih, akibatnya akan si bakteri pH kita pH ini sebenarnya kita jaga adalah pH kita. Nah, pH kita menjadi asam dan bakteri jahat itulah bekerja. Iya, bekerja. Karena kita memberikan waktu luang Ya, untuk ya. dia. Oke. Dan apa tadi anjuran mengkonsumsi makanan yang berserat itu juga dengan kita terutama yang buah-buahan, Ya. buah-buahan itu dengan kita mengunyah gerakan Jadi kayak olahraga mulut ya. membantu membersihkan kondisi di dalam mulut kita. Satu itu, kedua produksi air liur kita juga akan lebih banyak. Itu juga air liur membantu menjaga keseimbangan pH dalam mulut kita. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin nanti deh nyemilnya sama buah-buahan, bisa kita alihkan ke buah-buahan, maka silakan. Ya akan lebih bermanfaat baik di dalam mulut maupun ke kesehatan tubuh kita. Seperti itu Mbak Lia. Nah makanya tadi itu caranya ya 1, 2, 3. Pertama sikat gigi ini ya. Caranya saya ulangin ya teman-teman. Untuk menjaga kesehatan gigi kita tuh seperti yang tadi Dokter Rama sudah jelaskan. Pertama kita melakukan sikat gigi minimal 2 kali dalam sehari, yaitu di waktu pagi pas saat mandi pagi dan malam sebelum tidur. Jadi kalau teman-teman ngerasa aku udah 2 kali kok, tapi dilakukannya 2 kalinya kapan tuh? 2 kalinya misalnya pagi dan mandi sore, malamnya enggak sebelum tidur. Nah itu keliru. paling bom waktu tuh malam. Artinya malam itu wajib ya, artinya supaya ketika kita beristirahat tidur malam itu karena tubuh kita tidak beraktivitas, supaya seputaran gigi kesehatan kita juga sehat. Ya, betul. Lalu kedua minum air putih, itu wajib ya. Wajib itu jadi bukan cuma untuk kesehatan tubuh, bukan tadi seperti saya bilang semua berawal dari mulut kita. Jadi memang begitu masuk ya syarat itu dilakukan bukan cuma untuk seluruh tubuh kita. Jadi mulai dari awal masuk itu memang udah sehat gitu. Jadi begitu masuk ke dalam mulut ya emang sangat menyehatkan karena ini itu. apa yang masuk ke mulut kita itu berpengaruh atas kesehatan tubuh kita ya, gitu ya Dok ya. Jadi memang air putih itu wajib ya. Penting banget. Kalau mungkin ada yang suka ngopi, suka teh misalnya, tapi tetap yang namanya air putih. Sehabis itu air putih. Itu gitu. kita harus mengkat waktunya. Ya harus kita persingkat waktunya supaya tidak berlama-lama pH-nya turun. Nah, kalau berlama-lama maka pH-nya akan turun. Nah, itu yang simptom sekali seperti itu. Ada 4 faktor penyebab terbentuknya plak dan mengapa bisa menimbulkan masalah di dalam mulut kita ini sebetulnya biangnya ini. Gitu. Karena dari sini akan terbentuk plak nanti akan terbentuk masalah-masalah kesehatan di karena saling berhubungan dan kesinambungan. Dan terakhir yang ketiga, cara untuk merawat gigi yang benar. Tadi kan sudah sikat gigi minimal 2 kali, kedua minum air putih, dan yang ketiga konsumsi makanan yang berserat. Contohnya adalah buah-buahan seperti apel, pir itu paling bagus. Yang murah pengkuang. Oh gitu ya Dok. Oh gitu. Bagus loh. Bagus. Ini kita beli rujak aja nanti bakal mengkuang. Tapi gula. Kalau gitu pakai yang garam aja, terus nggak usah pakai apa, kita camilin mengkuangnya. Ya coba, apakah kita mengunyah bengkuang dalam waktu dengan durasi yang sebentar nggak? Enggak, itu kan agak keras ya Dok. Iya, Jadi kita mau nggak mau harus ekstra gitu ngunyahnya. Bengkuang, apel, pir, itu kita coba diingat-ingat dah. Pada saat kita mengkonsumsi buah-buah tersebut, kita kan tidak kita membutuhkan waktu yang agak lama untuk memprosesnya. Karena buah itu agak keras. Bisa jadi mungkin sudah masuk 32 kali tanpa kita sadari. bisa supaya itu menjadi lembut dan bisa bisa kita telan. Intinya kan sebetulnya pada saat kita mengunyah makan, bagaimana makanan tersebut bisa kita telan, itu kan awalnya gitu. Padahal secara tidak sadari dengan semakin kita mengunyah makanan tersebut dengan baik, maka proses untuk pencernaan dan penyerapan ke dalam ke bagian-bagian tubuh yang lain juga akan lebih baik gitu, akan lebih memudahkan gitu. Jadi saluran cerna juga nggak bekerja berat. Betul. Gitu. Memang semuanya seperti tadi kita sampaikan berkesinambungan. Iya, apa yang masuk ke dalam mulut kita berpengaruh terhadap
kesehatan badan kita, dan juga mengenai mengunyah makanan itu harus teksturnya menjadi lembut, itu mempengaruhi untuk organ pencernaan kita. Oke, dokter. Oke, itu ya tadi caranya. Nah, cara merawat. Nah, kemudian setelah merawat, apakah kita bisa mengkonsumsi makanan yang manis-manis? Maka silahkan tadi ya. Boleh ya dok. Tapi iya, suka banget makan manis. Harus dihindari gitu. Kalau bisa dihindari. Tapi kalau bisa kalau tidak bisa ya itu kita harus mempersingkat waktu supaya tidak pH-nya suasana pH di dalam mulut kita menjadi asam. Kemudian yang kedua, hindari mohon maaf kepada bapak-bapak. Tuh bapak-bapak ya. Sahabat pembelajar. Belum apa-apa, saya sudah mohon maaf dulu kepada sahabat pembelajar, mohon maaf. Merokok